Pernahkah kamu bertanya dalam diam, mengapa hidup justru mempertemukanmu dengan orang yang menyakitimu, mengecewakan, atau menguji batas kesabaranmu? Seolah-olah semesta tidak berpihak, seolah pertemuan itu adalah kesalahan yang tak seharusnya terjadi. Namun dalam pandangan ajaran Buddha, tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Seringkali kita mengira bahwa kebahagiaan datang dari bertemu dengan orang yang tepat. Namun kehidupan justru lebih sering menghadirkan orang-orang yang terasa salah. Mereka hadir bukan untuk menyenangkan, melainkan untuk membangunkan. Bukan untuk melengkapi, tetapi untuk membuka luka yang selama ini tersembunyi dalam batin. Ada pertemuan yang terasa seperti hadiah, tetapi ada pula yang terasa seperti ujian. Dan justru dalam ujian itulah Dharma bekerja paling dalam. Karena yang menyakitkan seringkali adalah pintu menuju pemahaman yang lebih luas tentang diri sendiri. Maka mungkin pertanyaan yang lebih bijak bukanlah, mengapa aku dipertemukan dengan orang yang salah? Tetapi apa makna yang tersembunyi di balik pertemuan ini? Sebelum kita menyimpulkan bahwa seseorang adalah orang yang salah dalam hidup kita, ada baiknya kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam. Bagaimana jika pertemuan itu bukan kesalahan, melainkan bagian dari hukum batin yang sedang bekerja dengan sangat tepat? Dalam pandangan ajaran Buddha, setiap pertemuan membawa sebab dan akibat, membawa pesan yang tidak selalu nyaman, tetapi selalu bermakna. Dan justru di balik pertemuan yang terasa paling keliru itulah, sering tersembunyi pelajaran paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Mari telusuri 3 alasan yang kuat di baliknya menurut ajaran Buddha, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, hukum frekuensi dhatu. Dalam ajaran Buddha, khususnya yang tercermin dalam Cankama Sutta, dijelaskan bahwa makhluk hidup berkumpul bukan karena kebetulan, melainkan karena kesamaan unsur batin, yang dalam bahasa Pali disebut dhatu. Unsur ini bukan sekadar fisik, melainkan kualitas batin, cara berpikir, kecenderungan emosi, kebiasaan mental, hingga pola reaksi yang terus berulang. Seperti air yang mengalir ke tempat yang rendah, batin pun secara alami bergerak menuju sesuatu yang sejenis dengannya. Ia tidak perlu dipaksa, tidak perlu direncanakan, ia hanya menemukan jalannya sendiri. Jika direnungkan lebih dalam, pertemuan antar manusia seringkali terasa seperti kebetulan yang misterius. Dari sekian banyak orang di dunia ini, mengapa justru dia yang hadir dalam hidupmu? Mengapa bukan yang lain? Dalam pandangan Dharma, jawaban dari pertanyaan itu tidak berada di luar, melainkan di dalam. Karena sesungguhnya, yang bertemu bukan hanya 2 tubuh, tetapi 2 arus batin yang memiliki kesamaan getaran. Ketika kamu dipertemukan dengan seseorang yang terasa salah, yang melukai, yang membuatmu tidak nyaman, yang menguras energi, barangkali ada bagian dalam dirimu yang masih beresonansi dengan kualitas tersebut. Ini bukan berarti kamu sama seperti mereka secara keseluruhan, tetapi ada fragmen batin yang belum selesai, yang masih memiliki kecenderungan yang selaras. Misalnya, ketika dalam dirimu masih tersimpan rasa tidak aman, perasaan bahwa kamu belum cukup berharga, belum cukup layak dicintai, tanpa disadari, batinmu bisa tertarik pada seseorang yang dominan, yang mengontrol, yang membuatmu terus mencari validasi. Atau ketika ada ketakutan yang dalam terhadap kesendirian, kamu mungkin justru bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, karena lebih takut kehilangan daripada terluka. Disinilah hukum frekuensi bekerja dengan sangat halus. Ia tidak selalu tampak di permukaan, tetapi sangat kuat dalam menentukan arah pertemuan. Kita seringkali berpikir bahwa kita memilih orang lain secara sadar, padahal dalam banyak kasus, pilihan itu sudah dipengaruhi oleh kondisi batin yang lebih dalam dan tidak sepenuhnya kita sadari. Namun penting untuk dipahami, ajaran ini bukanlah untuk menyalahkan diri sendiri.
Bukan untuk mengatakan bahwa jika kamu disakiti, maka itu sepenuhnya karena kesalahanmu. Tidak. Dharma tidak pernah mengajarkan untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami. Ada perbedaan besar antara menyalahkan diri dan melihat diri dengan jernih. Melihat dengan jernih berarti berani mengakui bahwa mungkin ada pola dalam dirimu yang perlu disadari. Bahwa mungkin ada luka lama yang belum sembuh, keyakinan keliru yang belum dilepaskan, atau kebiasaan batin yang masih berulang tanpa disadari. Dan selama itu masih ada, ia akan terus memancarkan frekuensi yang sama, yang kemudian menarik pengalaman yang serupa. Inilah mengapa terkadang seseorang merasa seperti terjebak dalam pola hubungan yang sama, meskipun dengan orang yang berbeda. Wajahnya berubah, ceritanya sedikit berbeda, tetapi rasa yang ditimbulkan terasa sama. Seolah hidup mengulang bab yang sama dengan tokoh yang baru. Dalam perspektif Datu, ini bukanlah kebetulan, melainkan pantulan dari kualitas batin yang belum berubah. Hubungan, dengan demikian, menjadi cermin yang sangat jujur. Ia tidak selalu menunjukkan apa yang ingin kita lihat, tetapi ia selalu menunjukkan apa yang perlu kita lihat. Orang yang salah dalam hidupmu bisa jadi adalah cermin yang paling jernih, karena melalui merekalah sisi-sisi batin yang tersembunyi menjadi tampak. Dalam keheningan refleksi, kamu mungkin mulai menyadari, mengapa aku terus tertarik pada tipe orang seperti ini? Atau, mengapa aku sulit melepaskan meskipun tahu ini tidak baik? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kelemahan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Karena ketika kamu mulai melihat pola itu, kamu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan olehnya. Kesadaran adalah awal dari kebebasan. Dan di titik itulah, hukum frekuensi tidak lagi menjadi sesuatu yang menjebak, tetapi berubah menjadi alat pembelajaran yang membebaskan. Perlahan, ketika kamu mulai memperbaiki kualitas batin, menguatkan harga diri, melatih kebijaksanaan, menumbuhkan ulas asih, dan belajar melepaskan keterikatan, frekuensimu pun berubah. Dan ketika frekuensi berubah, apa yang kamu tarik dalam hidup juga akan berubah. Bukan karena kamu memaksa kehidupan untuk berbeda, tetapi karena kamu sendiri sudah menjadi berbeda. Maka, ketika kamu dipertemukan dengan orang yang salah, jangan terburu-buru menolak pengalaman itu sebagai kesialan. Mungkin itu adalah undangan halus dari kehidupan untuk melihat ke dalam. Untuk mengenali apa yang selama ini tersembunyi. Untuk menyadari bahwa akar dari banyak pertemuan bukan berada di luar sana, tetapi tumbuh dalam batin kita sendiri. Dan ketika akar itu dipahami, dirawat dan disembuhkan, perlahan, pertemuan yang salah akan berhenti muncul. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena batinmu tidak lagi beresonansi dengan hal yang sama. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Kedua, hutang karma. Dalam ajaran Buddha, hukum karma bukanlah konsep tentang hukuman atau balasan semata, melainkan tentang kesinambungan sebab dan akibat yang sangat halus dan mendalam. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan meninggalkan jejak.
Jejak itu mungkin tidak langsung terlihat, tetapi ia tersimpan dalam aliran kesadaran, menunggu kondisi yang tepat untuk berbuah. Karena itu, setiap pertemuan dalam hidup kita sesungguhnya tidak pernah benar-benar kosong dari makna. Ada benang tak terlihat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Seseorang yang hadir dalam hidupmu, terutama yang membawa rasa tidak nyaman atau bahkan luka, bisa jadi bukan sekadar orang yang salah, melainkan bagian dari hutang karma yang belum terselesaikan. Dalam kitab Dhammapada, terdapat satu kutipan yang sangat dalam maknanya. Segala sesuatu didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami hari ini tidak terlepas dari apa yang pernah kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan, baik disadari maupun tidak. Ketika seseorang menyakitimu, sangat manusiawi jika batin bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Namun dalam terang Dharma, pertanyaan itu perlahan bisa berubah menjadi, "Apa yang sedang berbuah melalui pengalaman ini?" Karena mungkin saja, apa yang kamu rasakan hari ini adalah gema dari sesuatu yang pernah kamu kirimkan ke dunia, entah dalam kehidupan ini atau sebelumnya. Namun penting untuk dipahami dengan lembut. Memahami karma bukan berarti menyalahkan diri secara keras. Ini bukan tentang menyiksa diri dengan rasa bersalah, tetapi tentang membuka mata terhadap hukum kehidupan yang bekerja dengan sangat adil dan alami. Orang yang hadir dan melukaimu bukan datang untuk menghancurkan hidupmu. Mereka datang sebagai pembawa pesan lama yang belum selesai. Dalam cara yang mungkin tidak kita sukai, mereka membantu menyelesaikan simpul-simpul batin yang masih terikat. Seperti hutang yang harus dilunasi, karma pun mencari jalannya sendiri untuk selesai. Dan seringkali, pelunasannya tidak datang dalam bentuk yang menyenangkan. Ia datang melalui pengalaman yang menguji kesabaran, melukai perasaan, dan mengguncang kenyamanan batin. Namun justru disitulah letak pembebasannya. Karena yang terpenting dalam hukum karma bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Di titik inilah kita memiliki kebebasan. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang datang kepada kita, tetapi kita selalu memiliki ruang untuk memilih bagaimana kita menyikapinya. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menekankan bahwa karma bukanlah sesuatu yang kaku dan tak bisa diubah. Respons kita saat ini memiliki kekuatan untuk membentuk arah masa depan. Artinya, bahkan ketika kita sedang membayar karma lama, kita tetap memiliki kesempatan untuk tidak menciptakan karma baru yang serupa. Bayangkan jika seseorang menyakitimu, lalu kamu membalas dengan kemarahan, kebencian, atau dendam. Maka rantai itu akan terus berlanjut. Karma lama belum selesai, tetapi kamu sudah menambahkan karma baru. Seperti api yang disiram bensin, ia tidak padam, justru semakin membesar. Sebaliknya, ketika kamu memilih untuk merespons dengan kesadaran, dengan kesabaran, bahkan dengan welas asih, sesuatu yang berbeda terjadi. Rantai itu perlahan terputus. Api itu tidak lagi diberi bahan bakar. Dalam Dhammapada juga terdapat ajaran yang sangat terkenal. Kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Kutipan ini bukan sekadar kata-kata indah, tetapi petunjuk praktis untuk membebaskan diri dari lingkaran karma yang berulang. Ia mengajarkan bahwa pembebasan tidak datang dari mengubah orang lain, tetapi dari mengubah cara kita merespons. Maka ketika kamu dipertemukan dengan seseorang yang terasa salah, cobalah melihat lebih dalam. Mungkin ia bukan kesalahan dalam hidupmu, tetapi bagian dari proses penyelarasan batinmu. Ia hadir untuk menutup bab lama agar kamu bisa melangkah ke bab yang baru dengan lebih ringan.
Tidak semua hutang karma harus dilunasi dengan penderitaan yang berkepanjangan. Dengan kesadaran, satu momen kebijaksanaan bisa menggantikan bertahun-tahun siklus yang berulang. Satu keputusan untuk tidak membalas bisa menjadi titik balik yang mengubah arah hidupmu. Disinilah letak keindahan ajaran Buddha, bahwa meskipun kita terikat oleh sebab akibat, kita tidak sepenuhnya terpenjara olehnya. Selalu ada ruang untuk sadar. Selalu ada ruang untuk memilih. Dan ketika kamu memilih dengan kebijaksanaan, ketika kamu berhenti membalas luka dengan luka, berhenti memperpanjang rantai yang sama, di saat itulah hutang karma mulai benar-benar lunas. Bukan karena orang lain berubah, tetapi karena kamu tidak lagi terikat dengan pola yang sama. Bukan karena masa lalu menghilang, tetapi karena kamu tidak lagi membawa beban itu ke masa depan. Ketiga, sebagai cermin area buta. Orang yang salah dalam hidup kita seringkali adalah guru yang tidak pernah kita undang, tetapi justru paling jujur dalam mengajarkan. Dalam pandangan Buddha, kehidupan tidak hanya memberikan apa yang kita sukai, tetapi juga apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Dan seringkali, yang paling kita butuhkan datang dalam bentuk yang paling tidak kita inginkan. Mereka hadir bukan untuk membuat hidup kita nyaman, tetapi untuk membuka bagian-bagian batin yang selama ini tersembunyi di balik kenyamanan. Sisi-sisi yang tidak ingin kita lihat, ego yang rapuh, kemarahan yang terpendam, rasa takut yang disamarkan, atau kebutuhan untuk selalu diterima, perlahan muncul ke permukaan saat kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Inilah yang disebut sebagai blind spot, area buta dalam diri. Bukan karena ia tidak ada, tetapi karena kita belum menyadarinya. Dalam kondisi hidup yang tenang dan menyenangkan, area ini sering tertutup. Kita merasa baik-baik saja, merasa sudah cukup sabar, cukup bijaksana, cukup kuat. Namun ketika seseorang hadir dan menekan tombol tertentu dalam diri kita, barulah kita melihat bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai. Ketika seseorang menyakitimu, Dharma mengajak untuk melihat lebih dalam dari sekadar peristiwa luar. Bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana batin meresponsnya. Karena seringkali, penderitaan yang kita rasakan bukan hanya berasal dari tindakan orang lain, tetapi dari reaksi batin kita sendiri terhadap tindakan itu. Dalam Dhammapada disebutkan, diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri, siapa lagi yang bisa menjadi pelindung? Kutipan ini mengingatkan bahwa kunci kebebasan tidak berada di tangan orang lain, tetapi dalam pengenalan terhadap diri sendiri. Ketika batin bereaksi dengan kemarahan, misalnya, itu bukan semata karena orang lain berbuat salah, tetapi karena dalam diri masih ada benih kemarahan yang bisa tersentuh. Cobalah bertanya dengan jujur pada diri sendiri saat menghadapi situasi yang menyakitkan. Apakah aku marah karena disakiti, atau karena egoku tidak terima? Apakah aku bertahan dalam hubungan ini karena cinta, atau karena takut ditinggalkan? Apakah aku diam karena bijaksana, atau karena takut kehilangan penerimaan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman dijawab. Namun justru dalam ketidaknyamanan itulah, kejujuran mulai tumbuh. Dan kejujuran adalah awal dari transformasi. Orang yang menjadi cermin ini seringkali menunjukkan pola yang berulang. Mungkin kamu bertemu dengan orang yang berbeda, tetapi mereka memunculkan reaksi yang sama dalam dirimu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah undangan untuk melihat sesuatu yang belum selesai di dalam. Misalnya, jika kamu terus bertemu dengan orang yang tidak menghargai batasanmu, mungkin bukan hanya mereka yang perlu berubah. Bisa jadi, di dalam dirimu masih ada kesulitan untuk berkata tidak, masih ada kecenderungan untuk mengorbankan diri demi diterima. Dan selama pola itu belum disadari, ia akan terus terulang dalam bentuk yang berbeda.
Dalam ajaran Buddha, pengamatan terhadap batin ini dikenal sebagai praktik kesadaran, sati. Melihat tanpa menghakimi. Menyadari tanpa menolak. Ketika kamu mampu mengamati reaksimu sendiri dengan jernih, tanpa langsung membenarkan atau menyalahkan, kamu mulai memisahkan dirimu dari pola tersebut. Di titik ini, sesuatu yang sangat penting terjadi. Kamu tidak lagi sepenuhnya menjadi reaksi itu. Kamu mulai menjadi pengamatnya. Dan ketika kamu bisa mengamati, kamu juga bisa memilih. Memilih untuk tidak langsung marah. Memilih untuk tidak terus-menerus mengalah. Memilih untuk berdiri dengan nilai dan prinsip yang lebih sehat. Perubahan ini mungkin terasa kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Karena setiap kali kamu tidak mengikuti pola lama, kamu sedang melemahkan kekuatan pola tersebut. Sedikit demi sedikit, area buta itu mulai tersinari oleh kesadaran. Memang, proses ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kita merasa ingin kembali pada kebiasaan lama karena itu terasa lebih familiar. Namun Dharma mengajarkan bahwa kebebasan tidak datang dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk melihat kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak menyenangkan. Orang yang salah itu, dalam cara yang tidak kita harapkan, telah membantu membuka pintu menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Mereka mungkin tidak tinggal lama dalam hidupmu, tetapi pelajaran yang mereka tinggalkan bisa bertahan seumur hidup. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari sesuatu yang halus namun sangat membebaskan. Bahwa mereka bukan hanya hadir untuk menguji dirimu, tetapi juga untuk memperkenalkan dirimu pada dirimu sendiri. Dari sana, transformasi batin tidak lagi menjadi sesuatu yang abstrak. Ia menjadi perjalanan yang nyata, dimulai dari keberanian untuk melihat, dilanjutkan dengan kesadaran untuk memahami, dan berakhir pada kebijaksanaan untuk melepaskan. Jika kamu terus bertemu dengan tipe orang yang sama, yang melukai, mengecewakan, atau tidak menghargai, mungkin itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa pelajarannya belum selesai kamu pahami. Kehidupan tidak mengulang tanpa alasan. Selama cara berpikir dan standar dirimu tidak berubah, kecenderungan karmamu akan terus mempertemukanmu dengan guru yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Polanya mungkin berubah, tetapi rasa yang ditimbulkan tetap serupa. Maka berhentilah bertanya, mengapa dia jahat padaku? Pertanyaan itu membuatmu terjebak dalam peran sebagai korban. Mulailah bertanya, apa yang harus aku pelajari dari pertemuan ini? Di sanalah pintu kebijaksanaan terbuka. Ketika kualitas batinmu meningkat, ketika kamu lebih sadar, lebih teguh, dan lebih bijaksana, orang-orang yang tidak selaras dengan pertumbuhanmu akan perlahan pergi. Bukan karena kamu menolak mereka, tetapi karena mereka tidak lagi memiliki alasan untuk singgah dalam hidupmu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.